Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Food vlogger William Anderson atau yang dikenal dengan Code Blue diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan pemirsa terhadap manajemen toko roti. Ya, Code Blue juga menegaskan tidak ada unsur pemerasan dan juga menyebut hanya menawarkan kerjasama. Kenapa orang sekarang bikin lapis legit tipis-tipis ya? Kayaknya zaman gua kecil lapis legit nggak setipis ini. Wangi ada. Food vlogger William Anderson atau Code Blue diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari pelaporan manajemen sebuah toko roti yang merasa diperas oleh Code Blue. William menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat wawancara untuk menggali kronologi kejadian. Code Blue juga mengakui telah mencoba untuk menempuh jalur mediasi dan siap memperbaiki keadaan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Hal yang serupa di masa yang akan datang. Gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Tadi membawa apa kok? Buktikah atau apa? Karena kan memang yang namanya itu kan dugaan pemerasan ya? Ya, dugaan pemerasan bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawaran sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap William Anderson alias Code Blue. Mana tukang kritik bikin lapis legit? Yang udah beli? Code Blue dilaporkan atas pasal 28 Undang-Undang ITE terkait video review kuliner yang dilaporkan oleh pengusaha makanan pada 31 Desember 2024 lalu. Pelapor melaporkan Code Blue lantaran memviralkan produk roti basi di akun media sosial miliknya. Padahal produk roti yang sudah kadaluarsa bukanlah milik pelapor. Bertobatlah kalian, anak minyak. Sebelumnya video viral di media sosial menunjukkan Code Blue mengunggah ulasan tentang toko roti berinisial CT. Dalam ulasan tersebut, Code Blue menyebut ada kue yang berjamur dan diduga diberikan kepada panti asuhan. Pihak toko roti merasa dirugikan atas tuduhan tersebut dan melaporkan Code Blue ke polisi. Setelahnya, Code Blue menawarkan kerjasama pembuatan 8 konten dengan bayaran 350 juta rupiah yang oleh manajemen toko roti tersebut dianggap sebagai pemerasan. Kritik sepuasnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Arah-arah. Yang tidak beli jangan komplain. Kalau mau komplain boleh beli dulu. Pemirsa, food vlogger Code Blue dipolisikan atas kasus ITE dengan salah satu toko kue ternama. Akibat ulah Code Blue tersebut, toko kue ini mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Hal ini juga pemirsa diungkapkan salah satu konten kreator Ardiawan Heli dalam unggahan terbarunya di media sosial. Dari 4 miliar. Penurunan omset. Wah, gila sih. Aku hari ini lagi sama Lintang. Lintang. Ini sebagai apa di sini? Dari tim Markom. Apa lagi kerugian yang kamu alamin? Bahkan beberapa brand itu memutuskan kerjasama secara sepihak. Dalam video tersebut, Ardiawan melakukan wawancara dengan Lintang sebagai tim marketing communication toko kue Claremont Patisserie yang menyatakan penurunan omset hingga 4 miliar rupiah. Tak hanya itu, Lintang juga mengungkapkan jika banyak brand yang memutus kerjasama dengan toko kue itu dan juga banyak konsumer yang membatalkan pesanan kue mereka. Code Blue sudah mediasi dan klarifikasi, lalu Claremont minta take down video. Code Blue tidak mau, harus bayar dulu 350 juta biaya F&B consultant. Terus apa konklusi dari meeting itu? Dari situ dia meminta untuk collab campaign. Dia belum mau
Kecuali kita bayar seharga 350 juta yang kata dia red card dia sebenarnya 600 juta. udah jelas tuh. Tapi kata dia ini bukan pemerasan. Ini katanya FNB Consultant. Kalau bisa orang-orang kayak gini jangan dikasih damai, jangan restoratif justice, jangan RJ. Harus diberi efek jerah soalnya biar nggak ada kasus kejadian kayak begini lagi di lain hari. Kasian, omset toko kue ini sampai... Ya pemirsa, lalu untuk mendalami kasus ini sudah bersama dengan kami di Studio TV One. Ada Bapak Tuhu Nugraha selaku pakar ekonomi digital, kemudian juga dari sambungan Zoom pemirsa ada Kompol Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Kita akan ke Ibu Nurma terlebih dahulu. Ibu Nurma, ini mungkin sedikit tanggapannya soal kasus ini seperti apa, Bu? Ya, kalau tanggapan dari kepolisian yang jelas kita sudah menerima laporan ya dengan LP 3861 12 Romawi 2024 tertanggal 12 Desember 2024 mengenai adanya laporan Undang-Undang ITE ya di pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 26 tahun. Itu Mbak. Oke, baik. Bu Nurma, tapi Anda juga mungkin bisa menjelaskan kemarin kan sudah dipanggil begitu ya Code Blue ini sebagai saksi pemeriksaannya. Apa saja yang kemudian didalami dan apa saja temuan dari pihak kepolisian? Ya, setelah kita menerima, kemudian kita mendalami dan kita sudah mengundang untuk yang melaporkan yaitu ASS, lanjut dari pemilih kita juga minta keterangan. Lanjut setelah itu tanggal 11 Maret 2025 kita sudah meminta keterangan dari WA atau C ya, itu yang kita dapat. Kemudian keterangan itu sudah kita lengkapi dengan barang bukti tentunya Mbak. Kita mendapatkan konten yang diduga ya, yang diduga disebarluaskan, kemudian ada ujaran kebencian di situ. Gitu Mbak. Baik. Ibu Nurma, tapi apakah sejauh ini sudah ada keterangan dari pihak yang merasa dirugikan ataupun korban yang merupakan ini adalah Claremont Patisserie? Ya, kalau itu masih di dalam, masih kita memang ada kita terima, gitu Mbak. Namun demikian tetap kita mencari saksi-saksi yang mengetahui duduk perkara yang ada. Kemarin sudah ada inisial R yang sudah diberikan oleh C ya, inisial C, kemudian itu yang kita akan panggil terutama minta keterangan dari inisial R. Baik, Bu Nurma, tapi pasal apa kemudian yang akan dikenakan kepada Code Blue ini jika nantinya memang dinyatakan bersalah begitu? Ya, kalau sementara ini yang diterapkan di pasal yang dilaporkan adalah 28 ayat 2. Ya, tentang undang-undang ITE menyebarkan dengan ujaran kebencian tentunya atau diduga ya memberikan berita yang tidak benar, diduga memberikan berita yang tidak benar. Namun demikian jika memang ada tindak lanjutan atau ada pidana yang ada kembali yaitu yang disebut adalah pemerasan, nanti kita pasti menambahkan jika memang terbukti. Itu Mbak. Oke, baik Ibu Nurma, tentunya di sore hari ini juga kita sudah terhubung juga dengan Pak Tuhu ya. Pak Tuhu ini melihatnya seperti apa? Karena kan artinya kalau ada food vlogger begitu banyak sekali yang ingin direview makanannya, tapi kemudian malah jadi sebaliknya, malah jadi menjelekan suatu restoran tersebut. Ini pendapatnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya dalam ekonomi digital, ekosistem food blogger ataupun reviewer dalam bidang apapun itu kan penting ya sebenarnya. Karena konsumen sekarang lebih banyak bergantung pada review another konsumen, dalam arti adalah kreator konten. Datanya, kata data terakhir 82% itu bergantung pada hasil review itu untuk keputusan pembelian. Cuman yang menjadi bermasalah di sini adalah ketika etikanya atau responsibelnya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dalam artian kalau dilihat di sini tadi konteksnya berarti kan sebenarnya ada konflik of interest. Dia membuat review negatif terus kemudian dia menawarkan quote-unquote adalah jasa konsultan F&B. Ini kan sebenarnya kan harusnya kan dua hal yang berbeda ya harusnya kan, tapi dimasukkan dalam satu hal dan seperti ada motivasi untuk kemudian sengaja gitu ya biar bisa menghasilkan
dia membuat seperti itu. Nah ini juga kemudian perlu kita lebih hati-hati gitu ya, mulai dari regulator untuk membuat kemudian bagaimana aturan mainnya yang lebih jelas sehingga adil buat konsumen dan juga dilindungi para konten kreatornya. Kemudian dari sisi konsumen juga perlu belajar dan diedukasi bahwa tidak semua konten kreator itu independen. Oke. Gitu. Oke, yang menjadi perhatian kita saat ini pertanyaannya adalah 82% tadi Anda sampaikan, seberapa besar dampaknya dan regulasinya seperti apa yang harus diterapkan. Tapi ditahan dulu usai jeda, nanti kita akan kembali membahasnya pemirsa, dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nurma sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia.